Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Salam, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali bersama Renungan Harian GKI Sangkrah hari Senin, tanggal 20 November 2023. Kita akan menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami akan menyambut firman-Mu. Kami memohon pertolongan dan kuasa Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami. Biar Tuhan berkati hati dan pikiran kami, sehingga firman yang hendak kami baca, kami renungkan, boleh tertambat di setiap hati dan pikiran kami, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari surat Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin berbagi cerita sedikit tentang pengalaman seseorang. Teman saya ketika saya masih bertugas. Teman saya ini dari keluarga yang kurang mampu karena bapaknya bekerja sebagai pengayun becak dan ibunya kuli gendong di sebuah pasar. Tetapi teman saya ini memiliki cita-cita, keinginan yang luar biasa. Teman saya ingin membahagiakan orang tuanya, bahkan ingin menjadi anak kebanggaan bagi orang tua atau keluarganya. Dia ketika masih sekolah, dia tekun bersekolah. Dan ketika melakukan kegiatan-kegiatan, latihan dan lain-lain sebagainya, dia melakukannya dengan sepenuh hati, bukan asal-asalan. Sehingga pada akhirnya dia atau teman saya ini meraih sebuah prestasi dan dapat bertugas bersama dengan saya. Orang tuanya bangga, keluarganya bangga, dan menjadi kebanggaan orang tua ataupun kebanggaan keluarga. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah hanya sebuah pengalaman kecil tetapi sangat berharga. Bacaan kita tadi dikatakan atau dituliskan di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat hari ini menasehatkan agar kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Baik itu pekerjaan pelayanan, studi, hidup di dalam keluarga, ibadah, dan lain sebagainya. Bukan dengan keluh kesah, bukan dengan bersungut-sungut atau menggerutu. Biasanya di tempat kerja ada banyak hal yang kita keluhkan, mulai gaji yang sedikit, job yang begitu ribet dan tidak jelas, banyak kritik dari atasan dan lain sebagainya. Akibatnya kita pun mengerjakan setiap tugas atau pekerjaan kita tidak dengan sepenuh hati. Begitu juga dalam hal pelayanan, Bapak, Ibu, Saudara. Kita pun melakukan sebagai hal yang rutin, biasa-biasa saja tanpa semangat. Sesungguhnya Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi kita.
apapun yang menjadi kehendak Bapa, dikerjakannya dengan sepenuh hati. Meski harus melewati penderitaan yang hebat, bahkan sampai harus mati di atas kayu salib. Kalau hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan dan ajarkan, berarti kita juga harus melakukan dengan sepenuh hati. Sebab jika kita melakukan pekerjaan, apalagi pelayanan kepada Tuhan dengan sepenuh hati, maka kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang dari Tuhan. Bukan pujian dari manusia, tetapi Tuhan lebih melihat dari hati, bukan dari apa yang kita kerjakan, tetapi dari setiap hati kita. Nah, mari kita mencoba mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Ketika kita memuji, memuliakan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan di dalam kehidupan kita, apakah sudah sepenuh hati kita melayani Tuhan? Atau karena kita ingin pujian dari manusia? Nah, pertanyaan tadi boleh menjadi introspeksi bagi setiap kita. Mari kita perbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga kelak kita akan mendapatkan mahkota di dalam kehidupan kita yang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong setiap kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan mengingatkan kami. Apapun yang kami perbuat hari ini, kami dapat mempersiapkan, merencanakan, bahkan segala sesuatu dapat kami lakukan dengan sepenuh hati untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami. Kami mohon Tuhan memampukan kami, sehingga kehidupan kami dapat menyukakan hati Tuhan, dapat melayani Tuhan, juga melayani sesama kami. Inilah doa syukur kami, doa permohonan kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari terakhir pun makin dekat, mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya takkan lenyap, bawa mahkota milikmu tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada